Sendiri. Ayo duduk. Makan, Bib. Makasih Pak, silakan. Mana Santi? Udah pulang duluan Pak. Loh, kok nggak bareng? Ya mungkin banyak kerjaan di kantor kali Pak. Sorry ya. Biasanya kan Santi itu sama kamu. Ya, makanya saya nanya begitu. Nggak apa-apa kok Pak. Cuman setiap orang kan bisa berubah Pak. Karena situasi yang ada. Kalau kejatuhan Lia itu hasil rekayasa, maka kewajibanku untuk mengetahui siapa di belakang itu semua. Ya, tapi kalau kita mau lihat segi positifnya ya, Jo. Paling tidak itu bagus loh buat Mbak Lia. Enggak, maksudku begini. Dengan adanya kejadian itu kan Mbak Lia bisa mengendalikan emosi dan sikapnya, iya kan? Tapi anehnya, kejatuhan Lia berbarengan dengan promosiku. Aku baru dipromosikan menjadi staf ahli di Jakarta, khusus mobil balap. Kok nggak bilang-bilang sih kapan kejadiannya? Sorry, aku lupa. 2 minggu yang lalu. Dan aku harus ke Jakarta untuk mengurus segala sesuatunya. Hebat. Selamat ya, Jo. Habis. Aku akan coba hubungi Lia di Jakarta. Tapi apa dia masih marah sama kita? Wah. Kalau masalah itu aku nggak tahu ya, Jo ya. Aku juga masih ragu apa dia mau memaafkan aku. Kalau aku ingat Mbak Lia suka sedih loh. Tidak enak kalau ingat situasi seperti ini. Ya, sama. Tapi biar nanti aku yang jelaskan. Apapun situasi kita semua, aku bersyukur bisa kenal sama kamu, dekat sama Mbak Lia. Ya, mudah-mudahan situasi menjadi lebih baik. Oke. Bimo, nggak ke kantor? Belum. Gimana kabarnya kantor? Baik? Biasa-biasa saja Bu. Terus ada perlu khusus apa sampai kamu datang ke sini? Begini ya Bimo, Ibu kan sekarang sudah tidak bekerja lagi di kantor. Jadi otomatis Ibu sudah tidak memerlukan kamu lagi. Ya, tapi kalau sekali-sekali kamu mau datang, mau main ke sini, silahkan. Nggak dilarang kok. Ibu senang. Hanya Ibu minta tolong. Jangan bicara masalah kantor di sini. Supaya saya bisa lebih tenang. Bu,
Bu, Iya, ya. eh, sebenarnya gimana? Saya kemari karena merasa ada yang hilang, Bu. Hilang apa? Eh, Suasana kerja yang menyenangkan ketika masih bersama Ibu. Oh, itu. Wajar. Wajar ya kalau orang rindu pada saat-saat tertentu. Tapi menurut Ibu, yang terpenting sekarang, kamu harus tetap berada di posisi kamu. Dan dimanapun kamu ditempatkan oleh manajemen yang baru, harus kamu terima dan kamu jalankan dengan baik. Kamu mengerti? Ya, saya usahakan semaksimal saya, Bu. Minum loh Bimo, silahkan. Iya, Bu. Iya. Kita jalan aja. Proyeknya udah dekat. Oke? Ya. Di proyek itu akan saya bangun restoran atau apapun yang berbau spektakuler. Ya. Memang pas sekali tempatnya, Pak. Ya, view-nya begitu indah ya, Pak. Apalagi di malam hari. Pasti romantis. Ya, pasti. Dan untuk lebih mempercepat proses pembangunan ini, saya sangat butuh sekali suntikan dana dari konsorsium bank. Itu bisa saya atur, Pak. Yang penting, aplikasi Bapak nanti akan saya agendakan untuk meeting minggu depan. Makasih. Coba dari dulu proyek ini saya tangani. Pasti keadaannya akan berbeda. Maksud Bapak? Saya pekerja murni. Saya revolusioner. Bahkan dengan tangan besi. Ya, kalau proyek-proyek macam ini 2 bulan yang lalu sudah finish. Saya yakin itu. Tapi sayang, bos sebelumnya masih terlalu muda. Masih mentah. Walaupun lulusan luar negeri. Luar negeri, dalam negeri itu untuk jaminan, Pak. Yang penting, orang emang mampu untuk itu. Kamu percaya? Ya, saya percaya itu. Jalan. Oke. Bapak. Sama siapa, Pak? Sendiri. Ayo duduk. Makan, Bib. Makasih, Pak. Silakan. Mana Santi? Udah pulang duluan, Pak. Loh, kok nggak bareng? Ya, mungkin banyak kerjaan di kantor kali, Pak. Sorry ya. Biasanya kan Santi itu sama kamu. Ya, makanya saya nanya begitu. Nggak apa-apa kok, Pak. Cuman setiap orang kan bisa berubah, Pak. Karena situasi yang ada. Betul kan? Nah, kalau kita ngomong-ngomong masalah situasi, gini, saya itu sebenarnya merasa khawatir dan was-was dengan caranya Didi mengembangkan investasi kita. Maksudnya apa, Pak? Begini, dulu waktu zaman Ibu Lia, itu saya sering merasa khawatir dan was-was juga. Tapi kalau dibandingkan dengan Pak Didi, ya saya lebih suka pada cara Ibu Lia karena lebih mudah dan taktis. Makanya, Pak, kita sebagai manusia harus menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada. Ayo, makan. Ya, silakan, Pak. Bisnis kawasan industri adalah bisnis yang unpredictable. Maka dari itu, dana yang kau peroleh dari konsorsium bank, sebagian kau gunakan untuk proyek ini. Yang juga adalah join antara kau dan saya. Om yakin? Kenapa tidak? Ini bisa berakibat track record kamu di mata pengusaha muda Indonesia bisa naik. Hei, kau bisa jadi ketua asosiasi pengusaha pribumi Indonesia. Hebat kan?
Saya rasa kamu udah sehat kok. Cuma Cuma kenapa, Dok? cuma masih perlu banyak istirahat. Dan juga kalau punya waktu, sedikit santai lah. Nggak usah terlalu berpikir yang berat-berat. Dan saya pikir harus ikut latihan pernafasan di sini. Di mana, Dok? Ini di sini, di lapangan samping ini. Setiap minggu pagi, banyak orang berlatih di situ. Dan juga itu saya pikir tuh sangat baik buat kamu. Karena ya selain bisa mengatasi stres kamu dan juga belajar menguasai diri. Kamu perlu ikut itu. Ya, tapi saya juga akan ambil libur, Dok. Oh ya? Kemana? Mungkin ke Perth. Mhm. Karena saya punya banyak kenangan manis di sana. Saya rasa itu positif ya. Ada baiknya kamu ingin menyambung yang selama ini terputus kan? Ya. Dan saya juga akan minta maaf kepada teman-teman saya di sana, terutama kepada Joe. Karena ternyata selama ini masih banyak sikap saya yang salah terhadapnya. Saya rasa dia akan senang sekali kalau bisa mendengar ini. Tiket udah belum tiket? Udah, sip. Kamu ke Sydney dulu kan? Ya, setelah urusanku selesai, baru aku ke Jakarta. Ya, paling 2 minggu. Saya baru ingat sekarang bahwa setiap ekspansi usaha harus ditandatanganin si Lia. Pak Anwar, aturan dari mana itu? Begini Pak, kebijaksanaan Ketua Dewan Komisaris, Pak Didi dan Bu Lia harus bekerja sama. Mengingat almarhum Pak Alam adalah pemegang saham dominan. Lalu Lia? Sebagai komisaris, Bu Lia masih memiliki hak untuk memberikan pertimbangan. Cari Ari. Baik, Pak. Riko. Siap, Bos. Cari Bu Lia sampai ketemu. Siap, Bos. Ya, Bos. Mbak Lia?